Pertama kita shout out dulu ke Pak Prabowo dan tim karena apakah tujuan ini bisa tercapai atau bahkan pada dasarnya pun sudah cacat sehingga kita perlu evaluasi besar-besaran atau bahkan diberhentikan ke depannya. Sebenarnya memang makanan itu penting, cuman mau bagaimanapun juga. Ya menurut gue buat apa orang makan kalau bapaknya nggak kerja gitu loh. Ini tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. GWS, gather with us. 107,9 FM, 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. What is up, Kampus Mania? Ketemu lagi di GWS, Gather With Us, yang episode ke-20. Yang pastinya akan membawakan topik yang super duper hot untuk Kampus Mania semua. Tapi sebelum kita masuk ke episode dan tema yang super duper hot ini, kita kenalan dulu nggak sih? Nah, kenalannya biar asik, pakai pantun deh. Jangan lupa dicakepin ya di rumah Kampus Mania. Oke, aku mulai. Jalan-jalan keliling Eropa. Kalau capek, tidur aja di sofa. Halo Kampus Mania, this is your announcer Nadifa. Nah, karena kita udah kenalan nih, kita harus catch up dulu nggak sih Kampus Mania nih? Apa kabarnya sih sekarang udah mulai kuliah, udah berminggu-minggu, dan sekarang lagi bulan puasa ya, semoga puasanya dijaga semua. Selamat merayakan bagi yang merayakan. Nah, ngomong-ngomong soal kabar Kampus Mania sekalian, akhir-akhir ini Kampus Mania suka dengar nggak sih kalau misalnya lagi banyak banget demo yang terjadi? Banyak muncul istilah-istilah baru kayak Indonesia gelap. Dan bahkan banyak juga mahasiswa yang turun dan ikut demo di jalanan. Nah, pada episode GWS ke-20 kali ini, kita akan mengupas tuntas topik mengenai program makan bergizi gratis. Dengan ditemani oleh narasumber dari UKM pada rumpun kajian yang pastinya nggak kalah keren dan udah pakar dan sepuh banget deh soal masalah ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, para narasumber kita ini yang super duper magic ini bisa kita panggil dengan satu tepukan. 1, 2, 3. Wah, udah datang nih ya narasumber kita yang keren-keren banget untuk membahas topik hari ini. Tapi sebelum kita langsung terjun ke dalam topik, kita kenalan dulu dong. Nah, mulai dari kakak yang ini, boleh diperkenalkan namanya, dari UKM apa, dan dari angkatan berapa? Silakan Kak. Ya, kenalin gue Alfi dari Majalah Ganesha. Dari angkatan 21, jurusan aktuaria. Oke, halo semua, gue Raihan Ramadan, angkatan 2002, Prodi Oceanografi dari Techno Entrepreneur Club ITB. Halo semuanya, kenalin gue Juan, angkatan 22 dari Sistem Teknologi Informasi, gue dari UKM PSIK ITB. Karena kita udah kenalan nih sama kakak-kakak yang keren banget, kan kakak-kakak ini dari UKM yang berbeda-beda ya. Boleh dong Kak kalau misalnya di-sharing dulu sedikit aja tentang UKM masing-masing. Boleh dari Majalah Ganesha dulu. Oke, jadi Majalah Ganesha dia lebih ke kami termasuk dari unit kajian yang memang membahas tentang studi sejarah ekonomi politik dan kebanyakan dari kami membahas tentang ekonomi, politik, sejarah. Oke, jadi untuk TEC ITB sendiri sesuai namanya Techno Entrepreneur Club. Jadi UKM ini tuh berbasis pendidikan dan kita fokusnya ke pendidikan bisnis yang tentunya bakal ada terkait sesuai namanya tekno-teknonya gitu. Terus kita dalamnya juga banyak banget kegiatan-kegiatannya dimulai dari yang fokus ke inkubasi atau implementasi bisnis. Lalu ada juga yang terkait ke perlombaan-perlombaan, ada mentoring lomba juga dan masih banyak lagi tentunya. Oke, boleh lanjut. Oke, kalau gue dari PSIK ITB, PSIK itu kepanjangannya Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Jadi ya sesuai namanya, kegiatannya kebanyakan nongkrong di Sunken bagian ujung sana dan ngebahas ya dinamika masyarakat dan hal-hal nggak penting lainnya. Oke, terima kasih atas intro kepada UKM-nya masing-masing. Nah, karena pasti Kampus Mania udah nggak sabar dengerin topik pertamanya, kita akan membahas mengenai makan bergizi gratis. Aku mau nanya nih kepada kakak-kakak semua, apa sih yang kakak ketahui tentang program makanan bergizi gratis ini? Mungkin boleh dari kakak itu. Oke.
Jadi tentang makanan bergizi gratis sesuai namanya ya, makanan bergizi gratis yang tentunya perlu untuk nantinya memberikan makanan-makanan yang baik bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, terutama buat anak-anak. Tahu kakak ada yang mau nambahin mengenai pertanyaan yang ini? Oke, pertama kita shout out dulu ke Pak Prabowo dan tim karena programnya secara ide dan konsep sebenarnya oke gitu ya. Ya cenderung kayak kebijakan pemerintah pada umumnya populis. Tapi ya di kesempatan kali ini mungkin kita ngebahas ya evaluasi aja dan breakdown rancangannya gimana dan jeleknya di mana, kayaknya gitu aja sih. Oke. Dari Teca ada yang mau tambahin? Cukup? Cukup. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kita tadi udah mendefinisikan ya, apa sih si MBG ini. Kalau menurut kakak sendiri, apa sih tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dari adanya program MBG ini? Boleh dari Teca dulu. Oke, baik. Kita bertanya-tanya terkait tujuan dari program MBG ini ya. Jadi berdasarkan apa yang gua tahu, MBG ini awalnya emang bagus gitu ya. Tujuan awalnya membuat akses yang lebih baik terhadap masyarakat luas terkait pemenuhan gizi atau sehingga kita bisa mencegah malnutrisi dan stunting. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas apakah tujuan ini bisa tercapai atau bahkan pada dasarnya pun sudah cacat sehingga kita perlu evaluasi besar-besaran atau bahkan diberhentikan ke depannya. Terima kasih. Oke. Dari kakak yang lain yang mau tambahin? Atau bisa lanjut ke next question? Oke. Yang perlu di-highlight juga selain ngasih makan bergizi gratis gitu ya, program ini juga kan harapannya bisa mempercepat ekonomi ya, karena ya lumayan gede persentase dari anggarannya bakal dialokasiin ke pelaku-pelaku kegiatannya gitu loh, penyedia makanan, logistik dan lain sebagainya. Jadi harapannya selain targetnya dapat makanan yang bergizi dan gratis, tapi orang-orang yang terlibat juga bisa semakin hidup lah ekonominya, harapannya. Baik, aku izin lanjut ke next question. Ini masih berkaitan nih. Kan tadi tujuan utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan juga ya. Tetapi banyak, Nadifa juga suka melihat sih lewat-lewat gitu di Twitter atau di TikTok. Kalau misalnya banyak yang komplain. Banyak komplain yang tersebar di medsos terkait anak-anak yang bilang contohnya ayamnya nggak enak atau porsinya nggak sesuai gitu. Ada tanggapan nggak mungkin dari kakaknya? Boleh dari PSIK dulu. Pertama kan katanya ini menunya udah diatur dan diawasi oleh Badan Gizi Nasional gitu ya. Dan kalau misalkan masalah preferensi kan balik lagi nggak ada yang bisa ngatur. Tapi menurut gue kalau misalkan ya gue pertama nggak mau sampling bias dulu ya. Tapi kalau misalkan emang terlalu rame beritanya yang bilang kalau misalkan makanannya itu nggak berkualitas, dan even ombudsman gitu yang bilang sendiri kalau misalkan banyak kasus-kasus busuk dan lain sebagainya, ya menurut gue perlu dievaluasi lagi. Tapi balik lagi ini kan eksekusinya skala nasional ya, gede ya. Pasti bakal ada lumayan banyak room of error. Jadi ya yang gak good sih menurut gue. Karena menurut gue juga walaupun tadi gak pengen sampling bias, kalau misalkan kasusnya makan ya satu kasus juga menurut gue terlalu banyak sih buat ngasih makan yang busuk atau gak berkualitas. Oke. Masih berkait kualitas nih. Kalau menurut kakak sendiri, gimana sih emang seharusnya kualitas dan keberagaman menu makanan yang ada? Boleh dari kakak. Ya, tentang dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia terutama, nggak semuanya bisa sama rata untuk kualitasnya. Kalau menurut saya buat masalah makanan ini bukan tentang MBG-nya yang penting, tapi masalah pendidikannya dalam artian misalkan untuk nantinya dari kuliah ada UKT. Menurut gue lebih penting dari masalah keuangan itu sih daripada tentang makanan-makanan itu. Tadi kan kakak juga sempat udah nyinggung tentang anggaran gitu ya. Lebih prioritas di keuangannya dibandingkan kualitas makanan itu sendiri. Nah, soal anggaran ini kan juga sempat udah ada agak kontroversi juga gitu ya. Karena bahkan Nadifa dengar-dengar nih bahkan bisa mengganggu sektor pendidikan gitu. Terutama mungkin TEC nih bisa ngejawab gimana sih pendapat kakak sendiri mengenai alokasi anggaran ini untuk memprioritaskan si MBG gitu. Oke, jadi terkait anggaran dari MBG sendiri, bahkan gue dengar-dengar bisa sampai 71 triliun ya. Itu justru angka yang sangat bombastis dan sangat besar juga. Dan seharusnya banyak sektor-sektor
lainnya yang lebih harus diprioritaskan. Seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Namun balik lagi terkait anggaran ini perlu kita tinjau kembali gitu ya. Jadi izin nyambung MBG ini berdasarkan apa yang gue tahu tuh di negara-negara lain juga ada gitu. Dan ada beberapa negara yang sukses juga. Tapi tentunya ada juga negara-negara yang gagal terkait MBG ini. Makanya kita harus tahu juga bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Jadi tidak serta-merta kita membuat program kerja lalu implementasi, namun kita tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi dari negara kita ini gitu. Justru seharusnya bisa lebih evaluasi lagi dan memprioritaskan sektor-sektor yang lebih dibutuhkan. Jadi kakak ada yang mau ditambahkan mengenai ini? Oke, bener kayak kata Raihan tadi, anggaran awal itu 71 triliun, tapi kata Sri Mulyani 30 Januari dinaikin 100 triliun jadi 171 triliun total. Dan bener juga kayak kata Raihan, banyak negara yang udah ngelakuin program ini. Tapi kalau menurut gue pribadi sebenarnya kondisi negara pada saat ini tuh bukan dalam kondisi yang mampu untuk ngelakuin program yang masif kayak gini. Kenapa? Karena ya APBN kita defisit, 10 tahun terakhir defisit. Dan salah satu sumber anggaran utamanya kan kalau misalkan kata si Edi Suparno, Wakil Ketua TKN itu ya optimalkan pemungutan pajak, pangkas subsidi, dan belanja lain-lain era APBN itu direalokasiin. Dan menurut gue ya masalah efisiensi itu gue sebenarnya ya merasa emang perlu ya, karena kita pengeluarannya terlalu banyak lah dibandingkan pemasukan kita. Tapi menurut gue yang lebih penting lagi adalah gimana cara kita restrukturisasi anggaran negara gitu loh. Karena ya kita kalau ngelihat secara GDP aja negara kita tuh gede banget, terbesar di Asia Tenggara. Tapi kalau misalkan kita cek GDP per kapita ya kita kecil gitu loh. Dan menurut gue pemerintah tuh nggak bisa semerta-merta ngelihat datanya tuh cuma dari satu sisi doang gitu loh. Kayak kita bilangnya tadi kita pengen naikin pemungutan pajak karena tax ratio Indonesia salah satu terendah di Asia Tenggara. Tapi kan tax ratio itu kan dia compare to GDP doang gitu ya. Dan walaupun kita GDP-nya 2 kali 3 kali lipat lebih besar dari Singapura, tapi GDP per kapita kita tuh kasarnya 15 kali lebih kecil gitu loh. Jadi ya negara tuh bukan dalam kondisi yang mampu sekarang menurut gue. Jadi harusnya bisa ngambil langkah yang lebih bagus lah planningnya gitu ya. Tapi kalau balik lagi sebagai warga negara yang baik, ya kita harus punya political trust. Kalau ya kita harus yakin kalau misalkan ya ini udah lewat perencanaan yang cukup matang. Jadi harapannya kalau misalkan bisa ya oke, bagus, bisa orang bisa makan enak dan bergizi dan gratis itu bagus. Tapi ya balik lagi sebagai warga negara yang baik juga kita punya kewajiban buat terus mengkritisi program yang dilakukan pemerintah sih supaya nggak salah sasaran aja. Kakak jawabnya udah lengkap banget nih soal anggarannya. Terus tadi sempat mention juga mengenai adanya potensi defisit dari APBN itu sendiri. Kalau misalnya dari kakak-kakak sekalian ada tanggapan nggak soal potensi defisit ini? Oke, boleh izin nambahin terkait defisit, bener ya. Kata Juan tadi juga ada potensi untuk defisit. Jadi menurut gue ya, ketika tahu kita bahwa ada potensi defisit ini, seharusnya kita evaluasi dan bahkan cepat tanggap terkait potensi buruk ini gitu. Jangan sampai kebijakan yang tadinya diharapkan akan bijak justru tidak bijaksana, bahkan menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Kakak mau nambahin? Boleh. Jadi kan sebenarnya defisit negara itu diatur di UU 17 tahun 2003. Itu diatur bahwa defisit negara itu maksimal di 3%. Dan kita angkanya sebenarnya udah lumayan mendekati 3% sekarang ya. Walaupun yang perlu kita ingat juga, negara ini tuh adalah 10 tahun terakhir tuh ya defisit mulu gitu loh. Paling gede di tahun 2020 gara-gara COVID. Dan praktik yang bisa terjadi di negara ini adalah kita bisa mengangkat sementara undang-undang ini buat ngatur bahwa defisitnya boleh lebih dari 3%. Dengan harapan oke, negara agak defisit tapi rakyat tetap makmur. Dan yang gue takutkan adalah kita ngelakuin praktik itu lagi cuma untuk melegalkan program-program yang bisa dibilang agak nggak mateng ini. Tapi kalau balik lagi, kalau misalkan ternyata mateng dan benar ya kita, ya gue pribadi mendukung sih sebenarnya adanya MBG. Kalau mateng ya, tapi kan kayaknya sih nggak menurut gue. Oke, terima kasih Kak. Tadi kita udah bahas seputar anggaran ya, soal defisit dan juga alokasi anggaran itu sendiri. Dan salah satunya berdampak kepada sektor pendidikan gitu ya. Karena kita juga di sini mahasiswa, valid dong kalau kita bahas pendidikan. Nah, aku mau izin nanya sedikit nih. Kalau misalnya pendapat kakak sendiri terhadap dampak apa yang timbul akan adanya kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan, terutama di sekolah gitu. Itu bagaimana Kak? Boleh dari kakak? Oke, karena ini tentang pendidikan ya. Yes. Teman-teman, jadi seperti apa yang gue bilang tadi, kita tuh banyak
banget sektor-sektor yang lebih prioritas daripada MBG ini gitu. Jujur emang bagus gitu. Kita mau mencegah malnutrisi. Tapi yang kita yang kita perlu pertimbangkan juga ini pendidikan. Pendidikan tentunya bakal berkelanjutan gitu. Kalau di dasar pendidikannya kita udah gagal, maka akan berdampak juga dan sangat besar tentunya kepada sektor-sektor lainnya. Maka dari itu, tentunya hal ini perlu dipertimbangkan kembali. Apakah memang salah satu prioritas yang paling utama pada saat ini dan harus diimplementasikan pada kondisi saat ini, atau perlu kita tinjau kembali dan kita cari solusi yang lain gitu terkait pencegahan malnutrisi ini atau stunting ini. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Oke. Kayaknya kan kita semua setuju ya kalau misalkan anggaran MBG ini datangnya dari efisiensi anggaran yang targetnya sampai 300 T itu. Dan memang di instruksi presiden, anggaran itu yang tidak boleh diefisiensi adalah belanja pegawai, bantuan sosial, dan komitmen ke sumber dana. Jadi harapannya emang nggak ada gaji yang terpotong dan lain sebagainya. Tapi yang kita lupa adalah gaji dari pegawai honorer itu masuknya ke belanja barang dan jasa, yang dimana itu dia kena efisiensi juga. Jadi kalau misalkan teman-teman itu suka ngelihat kenapa banyak pegawai honorer yang kena PHK, ya itu karena ya emang gajinya diefisiensi gitu loh. Dan menurut gue emang target awalnya itu efisiensinya bagus gitu ya on paper, karena harapannya nggak motong gaji, nggak motong hak masyarakat, dan nggak motong komitmen ke sumber dana. Tapi ya prakteknya adalah banyak salah pembukuan yang mengakibatkan gaji-gaji itu terpotong, gaji pegawai honorer terpotong. Dan ya menurut gue buat apa orang makan kalau bapaknya nggak kerja gitu loh, kan rada kasihan juga ya, nggak sustainable lah. Ya sebenarnya itu sih highlightnya adalah program ini menurut gue nggak terlalu sustainable ketika kondisi negara masih di keuangan yang kayak gini. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang dampak yang timbul ya dari pendidikan ini. Terus kalau menurut kakak-kakak sendiri nih, gimana sih emang seharusnya kebijakan terkait pendidikan ini diimplementasikan? Karena tadi kan katanya salah langkah gitu ya sebenarnya secara simpelnya. Ada nggak sih alternatif yang sekiranya bisa lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan pada siswa-siswa yang tentunya mengikuti pendidikan ini? Boleh dari kakak? Oke, izin masuk ya, balik lagi soal pendidikan. Jadi baiknya seperti apa sih gitu ya? Sama seperti yang telah gua katakan sebelumnya, seharusnya prioritas-prioritas sektoral ini dipertimbangkan gitu. Mana prioritas utama gitu. Dan tentunya pendidikan ini salah satu yang terpenting. Maka dari itu harusnya anggaran-anggaran yang masuk kepada proker-proker atau MBG ini salah satunya bisa lebih diprioritaskan kepada pendidikan. Soalnya tadi disinggung terkait honor gitu. Nah, di pendidikan juga kita bisa upayakan anggaran ini dialokasikan kepada kesejahteraan dari tenaga pendidik gitu. Lalu selain itu juga fasilitas-fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan. Maka dari itu justru ketika kita ngomong berkelanjutan itu akan dapat poinnya gitu. Gak cuma tentang malnutrisi, tapi seharusnya ketika emang tahu kita masalahnya di malnutrisi, kita memberikan solusi yang lebih baik. Contohnya justru aksesnya yang lebih dipermudah, bukan dengan cara kita memberi makan kepada orang-orang atau target-target terkait. Ada tambahan atau cukup? Dari kakak mungkin? Boleh. Jadi buat tentang masalah pendidikan dan makanan, sebenarnya memang makanan itu penting, cuman mau bagaimanapun juga untuk nantinya ketika orang sudah mendapatkan pendidikan yang sangat atau bisa dibilang lebih tinggi dari saat ini, mereka bisa semakin mencoba buat nantinya berpikir lebih maju lagi nantinya. Oke. Menurut gue orang Indonesia itu top of mind-nya ketika ngomongin kebijakan pasti pertama kali kepikiran adalah subsidi dan lain sebagainya. Tapi salah satu dampak paling buruk dari subsidi adalah salah sasaran gitu kan. Kayak yang kita tahu sendiri di kampus ini juga orang-orang yang UKT-nya turun itu juga rata-rata ke kampus naik mobil bawa iPad dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gue sebenarnya takut nih kalau gue pengen bilang anggarannya dialokasikan ke beasiswa atau ke bantuan makanan atau subsidi dalam bentuk apapun lah. Jadi gue setuju sama Raihan yang bilang kalau misalkan
anggaran itu yang paling amannya tanda kutip itu adalah dialokasikan buat pembangunan infrastruktur. Dalam artian menurut gua adalah kalau misalkan petani itu bisa bertani dengan baik, produksinya baik, supply chain-nya baik, jalanan juga bagus, harga bahan baku itu dengan sendirinya akan turun gitu loh ketika negara bisa memfasilitasi hal itu dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang belum tentu tepat sasaran. Kalau di kasus MBG ini juga kan banyak kasus yang sekolah mahal dapat kebagian MBG juga gitu ya. Dimana orang-orang anak-anak yang biasanya sarapan omelet dikasih sarapan tempe goreng kan kayaknya nggak doyan juga gitu ya. Jadi itu salah sasaran gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngomong ke beasiswa juga pasti ada kasus salah sasaran. Jadi kebijakan yang menurut gue efektif adalah satu, kalau mau subsidi pastiin mekanismenya itu benar dan nggak salah sasaran. Dan yang kedua yang lebih aman adalah pembangunan infrastruktur negara gitu buat memastikan bahwa ekosistem hidup masyarakat itu sehat gitu loh dan bisa sustainable aja dengan sendirinya. Berarti tadi kakak juga aku bisa simpulin sedikit dari perkataan kakak kalau misalnya ini tuh agak salah sasaran gitu ya, agak melenceng sedikit atau belum terlalu riset gitu mungkin ya terhadap sasaran yang dicoba untuk dicapai dari MBG ini sendiri. Nah, tadi kan udah terkait pendidikannya itu sendiri nih. Aku mau tanya sedikit karena kan ini pastinya ada food waste yang dihasilkan nih oleh MBG itu sendiri. Kalau menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih cara mengatasi tantangan food waste dan juga distribusi yang tidak optimal agar program ini berjalan lebih efektif lagi gitu? Oke, mengenai tentang food waste ini, banyak banget cara-cara yang bisa kita lakukan terkait pencegahannya gitu atau mitigasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama gue pengen bahas dulu nih. Jadi MBG sendiri ini ada sangkut pautnya dengan UMKM ya. Kalau kita ngomongin tentang bisnis atau ya dalam ruang lingkup TEC ini. Nah, jadi mungkin yang bisa diperhatikan oleh pemerintah juga, kita harus memantau dengan baik dari berbagai vendor yang ada gitu ya, terkait UMKM, kerjasamanya dan lain sebagainya. Dan tentunya juga terkait food waste ini, seharusnya pemerintah memiliki data ataupun memiliki sebuah informasi mengenai kebutuhan yang ada. Jadi tidak menghambur-hamburkan gitu. Bahkan jika bisa, harapannya pemerintah terkait food waste ini bisa membuat sebuah wadah apapun itu terkait pemantauan secara real time gitu. Serta terkait logistik dan lain sebagainya pun perlu dikomunikasikan dengan baik tentunya. Oke. Tadi kan dari sudut pandang bisnis gitu ya. Nih gue dari sudut pandang orang awam yang disclaimer juga, gue kalau makan selalu habis sebenarnya, jadi gue nggak terlalu nangkep food waste. Dan gue juga bukan orang pangan gitu ya yang ngerti pengolahan limbah gimana. Tapi menurut gue yang lebih make sense adalah ini kan MBG tujuan lainnya selain ngasih makan, memberdayakan industri pangan gitu ya, supaya orang-orang yang terlibat di industri ini bisa lebih hidup lagi industrinya. Jadi daripada ada vendor-vendor yang nyediain menu fix setiap harinya, ini mungkin udah sering didengar juga kayak berdayain kantin sekolahnya, berdayain vendor yang banyak dan mahasiswa atau siswa bisa milih-milih menu. Jadi ya lebih setidaknya lebih guaranteed lah kalau misalkan orang mesen bakal dimakan gitu loh, daripada kita dikasih mentah-mentah dan belum tentu sesuai sama seleranya. Itu sih mungkin yang bisa gue pikirin sekarang. Oke, aku izin lanjut nih Kak. Kalau misalnya aku simpulin dari tadi itu berarti masih banyak hal yang perlu dievaluasi kembali gitu ya dari program MBG ini sendiri. Kalau menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih mekanisme evaluasi yang bisa diterapkan ke depannya untuk memastikan program ini bisa terlaksana dengan baik dan lebih bermanfaat lagi, khususnya untuk siswa untuk jangka panjangnya. Oke, untuk terkait solusi gitu ya atau evaluasi dari program MBG ini, menurut gua seharusnya kita tidak fokus terhadap pengadaan makanan jadi langsungnya gitu. Tapi yang harus ditingkatkan dan harus dicegah serta kita cari solusinya adalah akses ke bahan pangannya. Gue bukan orang pangan, gue juga gak paham terkait pangan-pangan. Tapi yang jelas untuk akses saat ini pun jadi isu dari Indonesia gitu. Ada banyak daerah-daerah yang belum accessible dengan bahan-bahan pangan, yang itu akan ada sangkut pautnya dengan program ini pencegahan malnutrisi ini atau pencegahan stunting. Maka dari itu seharusnya justru bukan dengan cara memberikan secara langsung makanan jadi dengan berbagai masalah yang ada, entah food waste dan ketidak tepat sasaranan, tetapi seharusnya akses yang lebih dipermudah terkait bahan pangan itu sendiri. Jadi terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kan tadi kita udah bahas kayak kupas tuntas lah soal si MBG ini dan isu-isu yang mengelilinginya. Kalau dari kakak sendiri, apa sih harapan kakak untuk masa depan program MBG ini?
Boleh mungkin dari kakak. Buat MBG ini sesuai namanya juga makan bergizi gratis. Ya, dari situ masyarakat bisa nantinya mendapatkan makanan yang enak, makanan yang mudah, terus dari masyarakat-masyarakat sendiri terutama buat anak-anak yang masih berada di siswa sekolah mendapatkan makanan yang enak dan meskipun gratis tapi ya lumayan lah masyarakat dapat makanan gratis. Ya, boleh lanjut ke harapan di masa depannya. Oke, dari gua harapannya yang pertama tentunya evaluasi besar-besaran. Bahkan kita harus tahu dulu gitu, apakah MBG ini bisa mencegah atau menjadi solusi bagi masalah-masalah dasar. Seperti yang gua bilang sebelumnya bahwa seharusnya ada solusi-solusi yang lebih bijak seperti kemudahan akses dalam bahan pangan. Lalu selanjutnya perlu ditinjau kembali juga dengan kondisi saat ini, yaitu keuangan negara. Apakah sudah siap diimplementasikan pada saat ini, atau perlu bahkan ketika dievaluasi anggaran misalnya nggak cukup, kita perlu hold aja gitu, daripada kita memiliki masalah-masalah baru dan bahkan justru kita ingin menyelamatkan malnutrisi, tapi malah jadinya kita meloloskan masalah-masalah lainnya seperti sektor-sektor yang harusnya diprioritaskan, pendidikan, infrastruktur, dan yang lain sebagainya gitu. Selanjutnya harapannya juga ketika nanti sudah settle negara kita mengimplementasikan program dari MBG ini, harapannya ke depannya program ini dapat berjalan lancar, serta juga kita sama-sama bisa mengawal gitu ya, tentunya masyarakat. Dibuatlah sebuah wadah atau kanal untuk sama-sama mengawal keberjalanan dari MBG ini, karena tentu saja fakta-fakta di lapangan diperlukan juga kan untuk evaluasi. Mungkin sekian. Lanjut. Oke. Pertama gue sadar emang ada golongan masyarakat yang nggak punya akses ke makanan sehat dan bergizi gitu. Jadi emang mungkin MBG ini necessary gitu ya at some point and to some extent. Tapi kebetulan udah dianggarkan anggarannya, jadi gue harap bisa dimaksimalin penggunaan anggarannya. Dan yang gue harapkan juga kalau misalkan ada yang korupsi atau markup atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun, gue sumpahin mati kelaparan sih itu. Kalau ada satu aja gue sumpahin mati kelaparan. Gue harapannya kalau misalkan emang udah dianggarin dan udah siap ya, semoga berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan awalnya. Itu aja sih. Terima kasih kakak-kakak atas harapannya, dan pastinya Kampus Mania juga dapat insight yang banyak banget mengenai MBG ini, dan pasti banyak seluk-beluk yang baru kita ketahui hari ini gitu ya. Nah, karena kita sayangnya udah di penghujung acara, kita harus say goodbye ke Kampus Mania. Aku mau dong ajak kakak-kakak buat dadah-dadah kamera dan bilang dadah Kampus Mania, oke? Oke, 1, 2, 3. Dadah Kampus Mania. Nah, karena kita udah bahas banyak banget mengenai MBG atau makan bergizi gratis, Nadifa mau izin review sedikit nih biar Kampus Mania ingat dari awal sampai akhir. Kita tadi udah sempat bahas apa sih itu MBG, bagaimana pelaksanaannya, pengalokasian dana dari MBG, dampak terhadap pendidikan, efektivitas program MBG itu sendiri, dan pastinya harapan MBG untuk kedepannya. Nah, Nadifa juga ada titipan pesen nih dari kakak-kakak tadi. Kalau misalnya dari Kampus Mania ada yang ingin bersuara juga ataupun berpendapat, boleh langsung ke Instagram THC ITB, PSIK ITB, dan juga Majalah Ganesha. Jangan lupa juga buat kepoin Instagram 8EH Radio ITB, TikTok 8EH Radio ITB, Twitter 8EH_radio, Spotify 8EH Radio ITB, YouTube 8EH Radio ITB, dan juga website 8EHRadioITB.my.id. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya Kampus Mania nggak mau ketinggalan untuk follow Spotify 8EH biar nggak ketinggalan episode DWS selanjutnya. Bersama aku Nadifa, izin pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye-bye!